Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno merupakan salah seorang tokoh nasional yang namanya begitu dikenal di Nusantara bahkan di mancanegara. Bung Karno disebut pula sebagai pemikir Islam, bahkan sebagian menyebutnya sebagai mujaddid, pembaharu pemikiran Islam. Pemikiran-pemikirannya kerap beliau tuliskan di artikel-artikel yang dimuat di Panji Islam dan banyak majalah-majalah yang tersebar di Nusantara. Pemikiran Islam Bung Karno kelak sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang beliau gandrungi. Salah satu tokoh yang beliau kagumi yang pertama adalah Hock Tjokro Aminoto. Beliau adalah pemimpin syarikat Islam. Bung Karno begitu pula sangat mengagumi pemikiran keislaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah. Dan Bung Karno juga kerap kemudian berdiskusi dan berkirim surat membahas tentang keislaman bersama dengan A. Hasan, pimpinan Persis. Lebih dari itu, Bung Karno juga merupakan seorang tokoh yang kutu buku, sangat mencintai buku-buku. Beliau begitu banyak membaca buku. Ada 3 kunci pemikiran Islam Bung Karno. Yang pertama, menurut Bung Karno, agama Islam adalah agama yang mengajarkan persamaan derajat. Islam tidak mengenal kasta. Orang-orang Eropa dulu menganggap bahwa kasta terbaik, ras terbaik adalah ras Arya. Di luar itu semuanya adalah rendahan. Maka ketika Christopher Columbus masuk ke Tanjung Harapan di Afrika, melihat orang-orang hitam ini menganggap sebagai ras budak. Maka perbudakan yang sangat mengerikan adalah kisah Amistad, di mana orang-orang Afrika ini ditumpuk seperti kayu di lambung kapal. Yang meninggal dibuang ke laut, yang hidup dijadikan budak di Eropa. Kisah Amistad ini kemudian menginspirasi terbentuknya musik akapela. Akapela kemudian didekonstruksi menjadi musik jazz. Musik jazz diadaptasi menjadi musik blues. Musik blues kemudian diadaptasi menjadi musik pemberontakan, yakni musik rock. Orang-orang Belanda ketika memasuki Indonesia menganggap bahwa orang Indonesia ini adalah orang-orang keturunan Pithecanthropus erectus, juga keturunan Mojokensis dan Soloensis. Mereka semua keturunan monyet. Orang Eropa, terutama Belanda, menganggap orang Indonesia sebagai keturunan monyet. Maka kerap mereka menyebut kita sebagai koe, yang dimana maknanya adalah kurang lebih monyet atau kera. Hanya ajaran Islam yang mengajarkan tentang persamaan derajat, bahwa kemuliaan bukan diukur dari besar kecilnya tubuh, warna kulit, jabatan yang tinggi, tapi kemuliaan manusia diukur dari seberapa tingkat ketakwaan di hadapan Allah. Inilah ajaran yang dipahami oleh Bung Karno, bahwa Islam sangat menjaga persamaan derajat. Yang kedua, menurut Bung Karno, agama Islam adalah agama yang sangat rasional. Bung Karno sangat mengagumi pemikiran maupun ajaran-ajaran Islam. Maka ketika proses kemudian Bung Karno menciptakan Pancasila, semua diambil dari ajaran-ajaran Islam. Kita lihat contoh. Sila pertama Pancasila beliau ambil dari konsep tauhid Al-Quran yang termaktub dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Konsepsi Al-Quran tentang tauhid ini kemudian dijadikan sebagai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, agama Islam menurut Bung Karno adalah agama yang progresif, agama yang berkemajuan, memandang jauh ke depan. Maka seringkali Bung Karno katakan, Islam ambil apinya, jangan kau ambil abunya. Apinya ini adalah ajaran-ajaran Islamnya. Abunya ini dicontohkan oleh Bung Karno seperti jubah unta, itu abunya, jangan kau ambil. Begitu pula Bung Karno mengkritik
konsepsi tentang negara khilafah. Bagi Bung Karno, khilafah ini adalah konsepsi usang yang sudah tidak relevan di zaman modern. Bagi Bung Karno, salah satu ajaran yang menjadi kemandekan umat Islam adalah taklid, yang dimana umat Islam hanya mengikuti seperti bebek, tidak pernah tahu dasar. Maka Bung Karno mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk berijtihad, untuk menemukan terus berinovasi tentang ajaran-ajaran Islam. Saudara-saudara, pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang Islam boleh kita sepakat, boleh juga kita kemudian tidak sepakat. Namun bagaimanapun, pemikiran Islam Bung Karno merupakan kekayaan hazanah pemikiran Islam yang harus kita apresiasi. Mengakhiri pembicaraan ini, ada sebuah anekdot menarik. Presiden pertama Indonesia adalah presiden yang sangat digandrungi oleh perempuan. Presiden kedua, presiden yang takut perempuan. Presiden ketiga, presiden yang sangat mencintai perempuan. Presiden keempat adalah presiden yang anaknya semua perempuan. Presiden kelima benar-benar perempuan. Presiden keenam, presiden yang sangat diperhatikan oleh perempuan. Dan presiden ketujuh ada presiden yang manut kepada ibunya Mbak Puan yang benar-benar perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.